persoalannya ketika ini kan sudah dilaporkan kan oleh korban. Nah, korbannya mencabut laporan bisa bebas. Kalau mencabut laporan ya berarti di situ mungkin ada kesepakatan atau mungkin yang merasa dirugikan telah memaafkan mungkin. Artinya misalkan dicabut laporannya, Namun bisa saja. bisa saja. Baik, malaikat. Anda bisa bebas kalau laporannya dicabut. Welcome back, balik lagi dengan saya Nur Kolbi dalam channel Dialektika Official. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini akan membahas Ferdian Paleka. Dengan nama Ferdian juga. Nah, beliau ini punya nama yang sama, berkecimpung di dunia akademisi juga. Nah, namun sebelum jauh ke sana, kita juga harus tanya kabarnya. Gimana kan, Ferdian? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dialektika yang sudah mengundang ke sini ya. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu mungkin. Boleh. Perkenalkan diri. Nama saya kebetulan sama dengan yang mau kita bahas ya. Cuman yang berbeda nasibnya aja mungkin. Nama saya Ferdian Rinaldi. Kebetulan profesi saya sebagai dosen akademisi di Universitas Rancaguning Pekanbaru, Fakultas Hukum. Saya mengajar di berbagai mata kuliah, khususnya di bidang hukum pidana karena keahlian saya di hukum pidana. Pidana ya. Ya. Kebetulan saya lagi stay di Bandung, sedang menyelesaikan program doktor ilmu hukum saya di salah satu universitas di Bandung. Sekarang juga kesibukannya mungkin di samping menyelesaikan program doktor ilmu hukum saya juga saya bareng sama teman juga di salah satu kantor hukum. Oh iya. Oh mantap juga ya. Beliau ini akademisi doktor muda. Nah, kita spesial mendatangkan beliau sebagai, boleh dibilang sebagai akademisi di bidang hukum pidana ya. Kang Ferdian ini juga sering berkecimpung di dunia hukum, yang khususnya hari ini kita akan membahas tentang kasus hukum Ferdian Paleka. Bukan membahas nama sendiri, kebetulan namanya sama. Nah, kita akan membahas Ferdian Paleka bukan dalam konteks tapi bohong ya, tapi ini tapi serius ternyata. Nah, Ferdian Paleka ini kan secara perjalanan dia kan, dia ini sebetulnya basicnya itu YouTuber. Nah, kemudian ada kasus yang kemarin itu, dan dia ini kan sempat kabur-kaburan. Ini kalau dari lihat apa yang dia lakukan ini, motifnya itu apa sih sejauh ini? Kan kita bicara sebelum sesuatu pasti bicara motifnya dulu. Motif dia itu apa sih sebetulnya bikin prank sampah gitu? Pertama saya ngelihat dari kemarin lihat beberapa media tentang yang namanya Ferdian ini, saya ngelihat apa yang dia lakukan. Ternyata profesinya juga sebagai YouTuber. Saya melihat mungkin salah satu yang pertama motifnya menurut saya itu adalah mencari sensasi, sudah mencari sensasi dan eksistensi ya. Demi kalau kita sekarang kita tahu lah bahwa profesi YouTuber, influencer itu sudah jelas mereka mencari yang namanya viewer atau subscriber demi mendapatkan eksistensi lah, ataupun mencari sensasi lah, dan tujuan akhirnya pasti adalah pundi-pundi rupiah ya, pundi-pundi rupiah itu. Wahai para YouTuber, kalau Anda cari rupiah janganlah seperti Ferdian Paleka. Nah, motifnya itu ya, kemudian biar viral gitu, kemudian biar kasih prank sampah, mencari sesuatu sensasi yang betul-betul ya menurut saya rasa kemanusiaan tidak ada lah ya. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, di saat masyarakat seluruh masih banyak yang membutuhkan bantuan, ya Ferdian Paleka ya saya sebutnya. Paleka harus lengkap ya. Nanti kita Ferdian Paleka yang melakukan sesuatu yang menurut saya rasa kemanusiaan tidak ada lah. Ya, di tengah situasi pandemi ini masih banyak masyarakat kita di luar yang sangat membutuhkan ya
beliau ternyata melakukan hal yang rasa kemanusiaan tidak ada, dan ya menurut saya etikanya tidak ada lah, yang akhirnya menyeret dia ke ranah hukum. Nah, Gitu. nah ini menarik nih secara, nah kan yang ketangkap duluan ini kan kawannya ya kan. Ya. Nah dia kaburan. Nah dalam kacamata hukum ini kan dia tidak kooperatif. Ya. Ini gimana pandangannya? Kalau berbicara atau membahas tentang aspek hukumnya, sudah jelas ini ketika kita melihat seorang YouTuber yang masuk ke ranah hukum, sepertinya bukan Ferdian Paleka yang pertama. Masih ada ya? Sebelumnya adalah Siapa aja? kasus yang sempat menjadi sorotan publik isu nasional. Mungkin pernah mendengar yang namanya ikan asin lah, kasus ikan asin yang suami istri ya, artis ya. Iya. Artinya Erick Kolim sama Raja Arab. Artinya Ferdian Paleka bukan yang pertama. Ferdian Paleka ini dia kan terjerat dengan Undang-Undang ITE nomor 45 ya, dengan ancaman 4 tahun dan garis miring atau denda 750 juta. Nah ini gimana pandangannya dalam kacamata perspektif undang-undang ini? Perspektif undang-undang ITE ya. Iya. Ya, untuk kasus Ferdian Paleka ini, Ferdian ini melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Itu yang menjerat pasalnya sudah diatur di undang-undang tersebut, di Undang-Undang 19 tahun 2016. Itu di pasal 45 ayat 3. 45 ayat 3 dengan yang berisikan setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dipidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang ITE tersebut, menurut saya ini bagaimana tentang pembuktiannya nanti dalam hukum pidana ya, apabila unsurnya terpenuhi, bukti-buktinya terpenuhi, maka dia bisa dijerat dengan pasal tersebut ya. Nah, sekarang dalam perspektif undang-undang ITE ini yang harus diperhatikan adalah bahwa undang-undang ini adalah mempunyai acuan atau delik aduan. Delik aduan yang artinya harus ada dulu yang melaporkan. Ada pelapor dulu. Tapi kan si korban ini kan pelapor. Nah, artinya masuk unsurnya. Nah, ketika pelapor melakukan laporan, membuat laporan polisi, maka Ferdian sudah bisa statusnya naik menjadi tersangka. Begitu ya. Nah, terus yang saya melihat juga bahwa Ferdian Paleka ini tidak hanya bisa dijerat di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45, tapi ada juga di pasal 36 ayat 36 di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi Undang-Undang ITE ini ada perubahan. Di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu dia dapat dijerat di pasal 36 yang mengatur tentang ketika penghinaan dan merugikan yang mengakibatkan kerugian orang lain, dan ancaman hukumannya juga lumayan. Itu sampai 12 tahun hingga 12 miliar. Wow. Oh, udah punya uang 12 miliar belum? Untuk terus Anda jabatan hukum 12 tahun dan 12 miliar ya? Di undang-undang tersebut. Di undang-undang 11 tahun 2008. Jadi undang-undang ITE ini mengalami perubahan di tahun 2016. Undang-undang yang lama itu tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Gitu. Nah, namun dari unsur tersebut ini kan harus ada pelapor. Nah, andai kata nih tidak dilaporkan, apakah Ferdian Paleka bisa bebas? Oh tidak, tetap. Karena jika delik aduan itu diatur di pasal 45 ayat 3 tadi. Iya. Nah, untuk di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, jika tanpa ada pelapor, apabila unsurnya terpenuhi, maka pidananya sudah berjalan. Artinya dia bisa menjadi tersangka tanpa ada yang melapor.
Kalau di awal dia tidak melapor, tapi tetap bisa diproses dengan dasar tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Gitu. Nah, persoalannya ketika ini kan sudah dilaporkan kan oleh korban. Nah, korbannya mencabut laporan bisa bebas. Kalau mencabut laporan ya berarti di situ mungkin ada kesepakatan atau mungkin yang merasa dirugikan telah memaafkan mungkin, artinya misalkan dicabut laporannya, namun bisa saja. Baik, malaikat, Anda bisa bebas kalau laporannya dicabut, tapi bohong. Nah, ini sebalik ke topik nih ya. Ini menarik bagi saya. Nah, ketika pelapor kemudian melaporkan, maka masuklah unsurnya undang-undang tersebut terhadap Ferdian Paleka. Beliau kan dicari polisi, enggak akhirnya dapat. Nah, setelah proses ini kan masih di pihak kepolisian ya, penyidikan ya, atau penyidikan masih ada di pihak kepolisian nih. Nah, kemudian dalam perjalanan tersebut, pelapor ini kembali lagi ke Polres Tabas. Dia, wah Pak, saya mau mencabut laporan saya. Bisa. Terus ancaman hukuman untuk Ferdian Paleka bisa hilang. Kalau dengan mencabut laporan tidak menghapus pidananya. Kalau misalkan ternyata si pelapornya mencabut laporan, ya tentu nanti misalkan pihak kepolisian dalam hal ini tidak melanjutkan kasus tersebut apabila tadi ya laporannya dicabut oleh pelapor gitu. Jadi bisa saja. Ya, bisa saja. Jadi dalam hukum pidana menurut saya di sini peran yang paling penting adalah peran penegak hukum. Kan saya tertarik sama perbedaan tentang Undang-Undang Nomor 11 sama yang tadi tentang Undang-Undang Nomor 19 di Undang-Undang ITE. Yang satu itu kan pure dia hanya punya delik, harus ada aduan gitu, harus ada delik aduannya dari yang Undang-Undang Nomor 19 ya yang harus ada aduan. Walaupun fantastis gitu, ancamannya 12 tahun dan denda 12 miliar, dan sedangkan yang di Undang-Undang Nomor 11 itu bicaranya hanya 4 tahun dan 750 juta denda. Apa yang membedakan antara dua undang-undang tersebut? Jadi undang-undang tersebut bukan perbedaan, sebenarnya perubahannya ya. Jadi Undang-Undang 11 Nomor 11 tahun 2008 itu undang-undang yang dulu. Lalu ada perubahan di Undang-Undang 19 tahun 2016. Sebenarnya perbedaan tidak ada, itu hanya melengkapi atau ada beberapa pasal yang dirubah. Tapi kan pihak kepolisian sejauh ini dia dengan ancaman Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang 19 45 ayat 3 itu. Oh, 45 dua-duanya kan? Polisi pakai dua itu atau apa? Polisi, kalau menurut saya dalam aspek hukum mungkin yang dapat diterapkan terhadap Ferdian Paleka ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Karena itu yang terbaru ya? Iya, itu yang terbaru di pasal 45 ayat 3 tadi. Kalau undang-undang tersebut kemungkinan besar Ferdian Paleka bisa bebas asal si pelapor mencabut laporan. Itu kan selesai ya? Bisa saja. Tapi sekarang pertanyaannya apakah mau mencabut laporannya? Saya kira itu salah satu hal yang tidak relevan lah. Dia sudah melaporkan dan kalau nggak salah juga Ferdian Paleka ini sudah mengakui kesalahannya dan sempat kabur-kaburan juga kemarin. Mau ke Palembang. Atau saya nggak tahu dia dari Merak itu mau ke Palembang atau dari Palembang mau ke Bandung menyerahkan diri. Tahunya ditangkap aja gitu. Nah, ini saya menarik nih ya, di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, tentang ITE. Dan ternyata ketika pelapor bisa mencabut, bahkan bisa gugur itu. Nah, persoalannya dalam penegakan hukum pihak kepolisian ini, apakah pihak kepolisian itu ada penilaian ketika viral dan tidaknya secara aturan hukum gitu? Karena kan beberapa kali kasus di Indonesia kalau viral baru diproses, kalau viral nggak diproses gitu. Kalau dari uraian pasal undang-undang tadi yang kita bahas, ini bagaimana aparat penegak hukum kita bisa mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat Ferdian Paleka ini. Tapi saya kira
atau saya yakin bahwa aparat penegak hukum kita sudah profesional, ya. Mereka bisa dapat mengumpulkan bukti-bukti secara valid, karena dalam hukum pidana ada gium dalam hukum pidana mengenal ada gium in criminalibus probationes beden excellus clariores, yang artinya dalam setiap perkara pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Harus lebih terang daripada cahaya. Salah satu landasan filosofisnya, hukum pidana ini akan mencabut hak kemerdekaan seseorang. Maka bukti-bukti semua harus dibuat sejelas-jelasnya agar tidak ada keraguan. Gitu. Keraguan ya. Nah, kembali lagi ke topik yang paling menarik menurut saya, ini kan dia ini nggak sendiri. Ada 3 orang temannya. Nah, dengan ancaman itu apakah tiga-tiganya dengan hukuman yang sama atau beda-beda dengan fungsi-fungsinya? Wah, Anda hanya nyetir mobil. Wah, ini yang upload siapa? Kan itu beda-beda nih, sesuai dengan pengawasan. Sesuai dengan porsinya. Nah, gimana nih pandangannya? Pandangannya, jadi dalam hukum pidana juga nanti dilihat bagaimana peran dari teman-temannya. Apakah dia turut serta dan apakah dia juga yang mengupload ke channel YouTube-nya. Tapi di persidangan bareng atau pisah? Itu dipisah satu-satu nanti. Satu-satu dalam hukum acara pidana ya. Hukum acara pidana satu-satu. Dan nanti juga pasti mungkin yang hanya turut membantu atau turut serta itu hukumannya berbeda. Ya. Kalau yang turut serta itu nanti diatur di Kitab Undang Hukum Pidana, penyertaan itu hukumannya sama dengan pelaku. Hukumannya yang disebut dalam konteks kasus ini yang disebut dengan menyertai itu gimana dia? Dia turut melakukan perbuatan tersebut dengan tujuannya sama. Artinya dia turut membantu dan tujuannya sama. Jadi yang dilihat itu dari tujuannya. Nah, buat kawan-kawan dialektika ini juga harus diperhatikan, karena di video itu kita bisa cermati. Ada yang megang kardusnya, ada yang ngambil sampahnya ya. Nah, dia turut merencanakan ya, turut serta dalam kegiatan perbuatan ngasih sampah buat masyarakat, gila nggak? Nah, ini masih berbeda gitu. Tapi dalam hukum acara hukum acara pidananya nanti di persidangan itu si dua kawannya ini dengan hakim yang sama ataukah dengan jaksa yang sama atau yang berbeda ini? Oh, jelas sama. Sama ya. Jadi hakim ini dia punya 3 momen gitu ya, pengadilan gitu. Untuk mengadili 3 tersangka tersebut ya dalam proses nanti hukum acaranya. Aduh, buat kawan-kawan yang lain, jangan jadi Ferdian Paleka, mending jadi Ferdian Rinaldi sebagai akademisi. Nah, terakhir barangkali kan ada pesan-pesan buat kawan-kawan dialektika. Pertama, barangkali yang mau belajar hukum. Yang kedua, barangkali jangan meniru tindakan Ferdian Paleka ya. Tiru saja Ferdian Rinaldi. Pesan-pesan kepada YouTuber yang ada di seluruh Indonesia, termasuk saya gitu. Termasuk karena mungkin sekarang banyak yang tertarik, bahkan YouTuber itu sudah menjadi profesi ya. Ada yang ingin menjadi cita-citanya YouTuber lah atau influencer lah. Menjadi seorang YouTuber itu tidak gampang ya. Kita harus paham juga bagaimana terutama kaum milenial melek akan hukum. Apakah konten yang akan kita muat atau kita upload ke dalam channel YouTube kita itu bisa memberikan manfaat positif atau negatif bagi keseluruhan masyarakat di Indonesia. Saya kira kita harus lebih pandai memilah mana yang negatif, mana yang positif sebelum kita melakukan membuat konten di konten YouTube, karena jangan sampai tujuannya hanya mencari sensasi, eksistensi ataupun hal-hal yang mencari sensasi sehingga melupakan aspek positif dan negatifnya. Karena sudah tidak hanya Ferdian Paleka, karena sebelumnya sudah ada juga YouTuber yang terjerat dan masuk ke ranah hukum. Jadi lebih bijaklah menggunakan sosial media
ataupun konten YouTube tadi. Dan sampai ada Ferdian Paleka berikutnya gitu ya, melakukan tindakan yang tidak edukatif. Oh jelas tidak edukatif. Dan kedua, melanggar hukum. Buat kawan-kawan YouTuber semua, buat kawan-kawan influencer dan kawan-kawan penonton dialektika dan seluruh yang berkecimpung, yang senang dengan konten di YouTube, tetap aturan hukum itu selalu ada ya. Ya, ada. Jangan sampai kita merasa kita kebal hukum, kita tidak tahu dengan hukum. Jangan sampai kita juga terjerat menjadi Ferdian Paleka berikutnya. Oke, segitu aja dengan saya Noran Pikolbi dalam channel kita di Dialektika Official. Dalam program podcast ini banyak hal yang bisa kita dapat dari narasumber. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Dialektika. See you next time. Audio Jungle.